Selamat datang kembali di kasus tak terungkap. Kali ini aku akan membahas sebuah kasus yang menyeramkan dan misterius. Seorang pria ditemukan sekarat di kamar hotelnya dengan kondisi yang menggenaskan. Kasus ini terjadi di Kansas City, Missouri tahun 1935. Banyak yang menjadi saksi dari kasus ini, namun pelaku yang sebenarnya masih misterius. Korban pun menggunakan nama samaran dan terkesan menutupi identitas pelaku. Kasus ini sering disebut sebagai misteri kamar 1046. Penasaran dengan detail kasus pembunuhan ini? Let's check the case. Sekitar pukul 1.20 siang, seorang pria yang mengenakan setelan jas dengan sebuah mantel masuk ke lobi Presiden Hotel yang terletak di Kansas City, Missouri. Pria ini diperkirakan berusia 20-an tahun dan kemudian check-in dengan nama Roland T. Owen dan menuliskan Los Angeles sebagai alamat tempat tinggalnya. Tidak seperti tamu biasanya, pria ini memiliki luka goresan yang terdapat pada telinga bagian kiri dan daun telinga yang membengkak yang dikenal dalam dunia gulat dan tinju sebagai a cauliflower ear. Pria ini juga tidak membawa tas satupun. Ia membayar kamar untuk 1 hari dan kemudian mendapatkan kamar nomor 1046. Seorang petugas hotel bernama Randall Probst kemudian mengantarkan pria bernama Owen ini ke kamarnya. Kebetulan kamar 1046 berada di lantai 10 gedung Presiden Hotel. Selama berada di elevator, Owen mengatakan pada Probst bahwa ia tadinya menginap di Mulebach Hotel. Namun karena ia di-charge $5 semalam, maka ia memutuskan untuk check out dan berpindah hotel. Owen termasuk tamu yang sangat aneh. Saat baru pertama kali sampai di kamarnya, ia langsung mengeluarkan sisir, pasta gigi, dan sikat gigi dari sakunya dan meletakkannya di rak kamar mandi. Ia lalu meminta Probst untuk mengunci pintu karena ia akan segera pergi keluar. Probst lalu kembali ke kamar, mematikan lampu, mengunci pintu dari luar, dan mengembalikan kunci pada Owen sebelum ia pergi. Owen memiliki kebiasaan membiarkan ruangannya gelap gulita. Hanya sebuah lampu kecil yang berada di meja yang dibiarkan menyala. Pada siang hari, seorang petugas kebersihan bernama Mary Soptic mengetuk pintu kamar 1046. Ia berada di sana untuk tugas hariannya membersihkan kamar. Owen mengizinkan Soptic untuk membersihkan saat dia berada di kamar. Namun, Soptic heran karena ruangan kamar itu gelap. Owen selalu menjaga tirai tertutup rapat dan mematikan semua lampu, kecuali satu lampu tidur di atas meja. Saat Soptic sedang membereskan handuk, Owen meminta Soptic untuk tak mengunci pintu saat keluar kamar karena temannya akan segera datang. Owen kemudian masuk ke kamar mandi dan mencuci rambutnya. Sebelum Owen meninggalkan kamar, Owen kembali mengingatkan Soptic untuk tak mengunci pintu kamar. Menurut pengakuan Soptic, saat itu Owen terlihat gugup dan ketakutan. Owen sepertinya ingin selalu bersembunyi di dalam gelap. Setelah pekerjaannya selesai, Soptic pun meninggalkan kamar. Soptic kembali lagi ke kamar 1046 sekitar pukul 4 sore dengan membawa handuk baru. Pintu dalam keadaan tidak terkunci ketika Soptic memasuki kamar. Kamar dalam keadaan gelap dan satu-satunya pencahayaan hanya dari lorong hotel. Dia melihat Owen sedang duduk di atas tempat tidur dengan berpakaian lengkap. Sebuah catatan kecil berada di meja bertuliskan, "Don, aku akan kembali dalam 15 menit. Tunggu." Pada pukul 10.30 pagi, Mary Soptic kembali untuk membersihkan kamar. Ia mengira bahwa Owen sedang pergi karena kamar 1046 itu terkunci dari luar. Dengan kunci cadangan yang dibawanya, ia lalu membuka pintu. Ruangan masih dalam keadaan gelap dan ternyata Owen sedang duduk di atas tempat tidurnya. Itu berarti bahwa seseorang telah mengunci Owen di dalam kamar. Tak lama setelah masuk ke dalam kamar, Soptic mendengar Owen mengangkat telepon dan berkata, "Tidak, John, saya tidak ingin makan. Saya tidak lapar. Saya baru saja sarapan." Owen kemudian menutup telepon dan menanyakan Soptic tentang tugas hariannya di hotel tersebut. Owen juga menceritakan bahwa ia sebelumnya menginap di Mulebach Hotel, sama persis seperti ceritanya pada petugas hotel Randall Probst saat berada di elevator.
Setelah selesai membersihkan kamar, Soptik segera pergi dan kembali lagi pukul 4 sore di hari yang sama. Soptik yang saat itu hendak mengantarkan handuk bersih, mendengar suara dua orang laki-laki dari dalam kamar. Soptik kemudian mengetuk pintu kamar. Namun, saat ia menawarkan handuk, suara yang tak dikenalnya menjawab dengan kasar, "Kami tidak membutuhkan apapun." Soptik kemudian segera pergi walaupun ia tahu tidak ada satupun handuk bersih di dalam kamar itu. Aku pribadi sangat salut kepada Soptik karena selalu kembali ke kamar itu untuk melakukan pekerjaannya. Bayangkan jika kamu menjadi Soptik, pastinya kamu tidak mau kembali ke kamar yang gelap dengan orang yang aneh seperti Owen. Malam harinya, seorang wanita dari Lee Summit bernama Jane Owen check-in di kamar 1048 yang bersebelahan dengan kamar 1046. Jane mendengar seorang pria dan wanita bertengkar dengan nyaring di kamar sebelah. Ia hampir saja menelepon petugas hotel karenanya, namun akhirnya dia tidak melakukannya. Selain itu, tampaknya ada beberapa orang yang sedang mengadakan pesta di kamar 1055. Pada pukul 7 pagi, operator Hotel Presiden menyadari bahwa telepon di kamar 1046 tidak diletakkan dengan benar. Seorang petugas hotel bernama Random Probst kemudian dikirim untuk mengecek kamar. Namun setibanya di sana, ia menemukan pintu kamar terkunci dengan tulisan "Don't Disturb" tergantung di gagang pintu. Probst kemudian mengetuk pintu dengan keras. Sebuah suara kemudian menjawab dari dalam, mempersilahkan masuk dan menyalakan lampu. Namun, anehnya, pintu tetap terkunci dari dalam. Ia berulang kali mengetuk pintu hingga akhirnya pergi setelah beranggapan bahwa Owen sedang mabuk. Tidak lupa Probst berpesan dari depan pintu agar Owen menaruh ganggang telepon ke tempatnya semula. Sekitar 1,5 jam setelah itu, genggang telepon belum ditaruh ke tempatnya. Seorang petugas lain bernama Harold Pike masuk ke kamar dengan kunci cadangan. Ruangan itu tetap gelap dengan penerangan seadanya dari lampu lorong hotel. Ia dapat melihat Owen sedang berbaring di atas tempat tidur tanpa pakaian dan terlihat mabuk berat. Spray tempat tidur di sekitar tubuh Owen terlihat lebih gelap dari biasanya. Pike juga melihat telepon yang terjatuh di lantai, kemudian ia mengembalikannya ke tempat semula sebelum meninggalkan kamar. Sekitar pukul 10.30 sampai 10.45 pagi, operator hotel kembali mendapati telepon tidak diletakkan di tempatnya dengan benar. Random Probst kemudian kembali ditugaskan untuk memeriksa kamar tersebut dengan menggunakan kunci cadangan. Di dalam remang-remang kamar, Probst mendapati Owen tergeletak di lantai kira-kira 2 kaki dari pintu dengan posisi berlutut menggunakan siku, tanpa pakaian, dan kepalanya berdarah. Tangannya memegangi kepalanya yang berdarah itu. Ia lalu menyalakan lampu dan mendapati darah ada di mana-mana, di tempat tidur, dinding, langit-langit kamar, hingga kamar mandi. Situasi sangat menakutkan sehingga Probst langsung meninggalkan ruangan menuju lantai bawah. Jika aku ada di posisi yang sama dengannya, aku pun pasti sudah lari tunggang-langgang dari kamar itu sambil berteriak minta tolong. Polisi segera tiba dan memotong tali yang mengikat pergelangan tangan Owen. Petugas lalu mematikan keran air bathtub yang sebelumnya terbuka. Dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan bahwa Owen telah diikat di leher, pinggang, dan pergelangan kakinya. Ia tampak telah mendapatkan penyiksaan selama berjam-jam karena ada darah yang sudah mengering. Owen juga mendapat tikaman di dadanya beberapa kali dan bekas cekikan ada di lehernya. Namun dengan tulang yang patah, paru-paru tertusuk, dan luka yang amat parah di sekujur tubuh, Owen masih sadarkan diri saat itu. Detektif kemudian menanyai Owen apa yang telah terjadi. Anehnya, Owen justru mengatakan bahwa ia terjatuh di kamar mandi dan kepalanya membentur bathtub. Saat ditanya siapa yang bersamanya, ia mengatakan nobody. Hal ini terdengar mustahil karena darah berada di dinding dan langit-langit kamar. Selain itu, bagaimana mungkin Owen dapat mengikat dirinya sendiri? Detektif juga menanyakan apakah ia bermaksud bunuh diri, dan Owen kembali menjawab tidak.
Tak lama kemudian, Owen jatuh koma dan akhirnya meninggal dunia pada tengah malam tanggal 5 Januari. Menurut dokter yang memeriksa, Owen diperkirakan telah terluka sekitar 6-7 jam sebelum ia ditemukan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa kepala Owen sudah dipukul berkali-kali hingga tengkoraknya retak. Aku merasa aneh karena petugas hotel yang bolak-balik ke kamarnya tidak menyadari hal ini. Pastinya Owen sudah terluka ketika petugas hotel ke kamarnya untuk pertama kali. Mungkin saja pelaku masih ada di dalam kamar itu ketika petugas hotel silih berganti datang, karena Owen hanya diam saja di tempat tidur tanpa meminta pertolongan kepada mereka. Ada juga kemungkinan bahwa Owen tidak sadarkan diri sebelumnya ketika petugas hotel masuk untuk membenarkan letak telepon. Hal ini membuatku merinding dan menjadi takut dengan tempat yang gelap untuk sesaat ketika aku sedang mengerjakan proyek ini. Aku sangat penasaran sih siapa yang menjawab petugas props ketika ia datang untuk pertama kali ke kamar itu. Di tempat kejadian, semua pakaian Owen menghilang. Berikut juga dengan sikat gigi, sisir, dan pasta gigi yang dibawanya ke kamar. Tidak ada tanda-tanda senjata yang bisa menyebabkan luka yang diderita Owen di tempat kejadian. Polisi juga menemukan jepit rambut, sebatang rokok yang belum dipakai, dan 4 buah sidik jari kecil yang dicurigai milik seorang wanita pada ganggang telepon. Jenazah Owen lalu ditempatkan di Melody McGilley Funeral Home. Polisi kemudian mencari identitas Roland T. Owen pada data penduduk Los Angeles karena Owen menuliskan bahwa dia berasal dari sana saat check-in hotel. Namun anehnya, identitasnya tak berhasil didapatkan. Polisi berasumsi bahwa Owen telah check-in dengan menggunakan identitas palsu. Polisi kemudian memasang pengumuman "Do you recognize this man?" yang dipublikasikan di koran lokal dengan harapan ada seseorang yang mengenalnya. Beberapa hari kemudian, seorang pegawai Departemen Air bernama Robert Lane mengaku bahwa pada tanggal 3 Januari malam sekitar pukul 11, ia diberhentikan oleh seorang pria yang meminta tumpangan di 13th Street. Anehnya, pria yang diduga Owen ini hanya mengenakan celana pendek dan baju dalam di malam yang sangat dingin tersebut. Owen juga terlihat memiliki luka yang cukup parah di lengannya. Rupanya, Owen salah mengira mobil Lane sebagai taksi. Ia kemudian meminta tolong untuk dicarikan taksi agar dapat kembali ke Hotel Presiden. Namun, keterangan dari Lane tak banyak membantu polisi. Identitas Owen tetap misterius. Polisi kemudian mencoba menelusuri identitas Owen dari ceritanya pada props dan Soptic, bahwa dirinya sebelumnya menginap di Mulebox Hotel. Namun, staf hotel yang ditanyai nama Roland T. Owen tak mengenali nama tersebut. Saat ditunjukkan foto wajah Owen, beberapa staf mengenali bahwa pria itu memang sempat check-in di sana dengan nama yang berbeda, yaitu Eugene K. Scott. Namun, seperti nama samaran sebelumnya, polisi tak mendapatkan identitas baik Roland T. Owen maupun Eugene K. Scott yang tinggal di Los Angeles. Akhirnya pada 3 Maret 1935, jenazah Owen akan dimakamkan di pemakaman khusus untuk orang-orang tak mampu karena tidak ada keluarga yang datang untuk mengambilnya. Hal itu diumumkan di harian Kansas City Journal-Post pada 3 Maret 1935. Namun, Melody McGilley Funeral Home menerima telepon dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Orang itu berkata bahwa dia akan mengirim uang secepatnya untuk membiayai pemakaman Owen, agar Owen bisa mendapatkan pemakaman yang layak. Pada tanggal 23 Maret, uang itu dikirim oleh seseorang yang tidak diketahui dengan dibungkus gulungan koran. Owen kemudian dimakamkan dengan layak di Memorial Park Cemetery, kota Kansas. Di makamnya terdapat buket mawar misterius dengan kartu bertuliskan "Love Forever, Louis". Hal ini berarti bahwa sesungguhnya ada orang lain yang mengetahui identitas Owen. Tidak dapat dipastikan apakah Louis ini seorang laki-laki atau wanita. Sekitar 1,5 tahun kemudian, seorang wanita bernama Ruby Ogletree menemukan artikel tentang kasus Owen di American Weekly. Ketika melihat foto di dalamnya, Ruby Ogletree langsung mengenali bahwa Roland T. Owen adalah anaknya yang meninggalkan Birmingham pada 1934. Nama Roland T. Owen sebenarnya adalah Artemus Ogletree, dan ia ternyata baru berusia 17 tahun.
Ruby Ogletree pernah menerima 3 surat dari Owen pada musim semi tahun 1935. Surat pertama berasal dari Chicago dan surat kedua dikirim dari New York. Pada surat kedua, Artemus mengatakan bahwa ia berpergian ke Eropa. Anehnya, ketiga surat tersebut dikirim setelah kematian Owen. Selain itu, surat tersebut ditulis dengan cara diketik. Padahal, Artemus Ogletree tidak tahu bagaimana caranya mengetik. Surat yang dikirim pun nampak asing bagi Ruby Ogletree. Pada tanggal 12 Agustus 1935, ia juga mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria yang mengaku bernama Jordan dari Memphis, Tennessee. Menurut Jordan, Artemus telah menyelamatkan hidupnya dalam sebuah perkelahian. Ia juga menambahkan bahwa Artemus tidak bisa menulis surat lagi karena salah satu jempolnya putus saat sedang menyelamatkan dirinya. Jordan juga mengatakan bahwa Artemus tidak dapat menghubungi ibunya secara langsung, karena saat itu Artemus sudah berada di Kairo dan telah menikah dengan seorang wanita kaya. Menurut Ruby, Jordan kelihatan sangat mengenal Artemus, namun hal yang disampaikan menurutnya kurang masuk akal. Ruby berbicara dengan Jordan melalui telepon selama kurang lebih 30 menit. Ibu Artemus merasa bingung dengan surat aneh dan telepon misterius yang diterimanya terkait dengan putranya. Sejak saat itu, entah bagaimana, Ruby Ogletree merasa yakin bahwa ada sesuatu yang buruk yang menimpa putranya. Sampai saat ini, tidak diketahui mengapa Artemus Ogletree merahasiakan identitasnya dan keluar masuk hotel dengan menggunakan identitas palsu. Tidak diketahui juga identitas pria yang bernama Don yang disebutkan beberapa kali oleh Artemus di telepon di kamar hotelnya. Dan wanita, atau bisa jadi pria, yang bernama Louis yang meletakkan kartu dan buket bunga di makam Artemus Ogletree masih juga menjadi misteri. Beberapa teori yang berhubungan dengan kasus Owen pun bermunculan. Polisi lalu fokus pada pencarian identitas Don, nama yang selalu disebutkan oleh Owen. Don diperkirakan seorang pria yang memiliki suara yang berat sesuai dengan yang didengar Soptik di depan pintu kamar saat ingin mengantarkan handuk bersih. Namun, polisi tidak menemukan siapa itu Don. Owen seakan-akan menutupi siapa pelaku sebenarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa mungkin pelakunya adalah seseorang yang dicintai oleh Owen atau Owen sedang dijebak dan dipengaruhi orang lain. Teori pertama, Don, laki-laki yang disebut Owen, diperkirakan beraksi sendirian dan memukul Owen hingga tewas di kamar 1046. Sebelumnya sempat disebutkan bahwa Owen tinggal di hotel lain di Kansas City bersama seorang laki-laki yang diduga adalah Don. Ada yang berspekulasi bahwa Don yang dimaksud bisa berarti bos besar dalam dunia mafia. Mungkin saja Ogletree sudah melakukan kesalahan besar terhadap bos mafia sehingga ia dibunuh. Pada tahun 2000, Dr. John Horner, pustakawan umum Kansas City, menerima sebuah telepon yang berkaitan dengan kasus kematian Artemus Ogletree. Penelepon itu mengatakan bahwa ia menemukan sebuah kotak orang yang sudah meninggal yang berisi kliping koran tua tentang pembunuhan Ogletree. Orang tersebut juga melaporkan ada sesuatu di dalam kotak yang disebutkan oleh surat kabar dan mengaitkan almarhum pemiliknya dengan pembunuhan tersebut. Penelepon itu tidak mengatakan apa itu sesuatu yang ada di dalam kotak itu, hingga sampai sekarang menjadi misteri. Don juga diduga laki-laki dengan suara yang pernah terdengar oleh Soptik, petugas kebersihan hotel. Namun, tetap saja polisi tidak bisa menemukan siapa Don sebenarnya. Teori kedua, Don tidak beraksi sendirian. Pernyataan ini disampaikan oleh Charles Blocker, seorang operator lift yang bekerja pada malam Owen dibunuh. Blocker sempat mengatakan seorang wanita naik ke lantai 10. Wanita tersebut diperkirakan beratnya 135 pon dan tingginya sekitar 5,6 kaki. Ia berambut hitam dan memakai mantel hitam berlabel Hudson atau imitasinya. Blocker juga mengatakan bahwa wanita tersebut mencari kamar 1026 untuk bertemu seseorang yang akhirnya tidak ditemukannya. Ia merasa bingung dan mengatakan bahwa pria yang ingin ditemuinya memintanya datang ke hotel ini. Namun, bagaimana mungkin pria itu tidak ada di sana?
Ada kemungkinan laki-laki yang dicari oleh wanita tersebut adalah Artemus Ogletree dan ia salah mengira kamar 1046 sebagai kamar 1026. Wanita itu juga sempat terlihat bersama seorang laki-laki dari lantai 9. Blocker mengatakan bahwa laki-laki dan wanita tersebut memiliki tinggi yang sama. Beberapa spekulasi menyatakan mungkin laki-laki tersebut adalah Don. Sebelumnya juga sempat disebutkan bahwa terdapat sidik jari pada ganggang telepon yang ada di kamar Owen. Tamu hotel yang menginap di kamar 1048 pun juga sempat mengaku bahwa ia mendengar suara keras seorang laki-laki dan wanita yang sedang bertengkar. Jadi, sangat masuk akal untuk mencurigai bahwa wanita dan laki-laki yang turun dari lantai 9 adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan Artemus Ogletree. Teori ketiga, Artemus Ogletree dibunuh karena tidak setia pada tunangannya. Ketika sebuah koran mengumumkan bahwa Owen akan dimakamkan di pemakaman khusus untuk orang miskin, seseorang yang tidak diketahui identitasnya menelepon untuk membicarakan dana pemakaman Owen. Sebuah artikel di koran Newcastle Sun juga menyatakan bahwa seorang wanita menelepon kantor harian tersebut dan mengatakan bahwa cerita yang mereka tulis salah. Roland T. Owen tidak akan dimakamkan di pemakaman khusus untuk orang miskin. Dia akan dimakamkan secara layak. Ketika wanita tersebut dimintai keterangan tentang identitasnya dan apa yang sebenarnya terjadi pada Owen, wanita tersebut menjawab, "Tidak apa-apa, aku tahu apa yang sedang kubicarakan." Akhirnya, dia mendapatkan masalah. Di waktu bersamaan, seorang laki-laki menghubungi pihak pengurus pemakaman dan mengatakan, "Jangan menguburkan Owen di pemakaman orang miskin. Aku ingin kalian menguburkannya di Memorial Park Cemetery. Dan dia akan berdekatan dengan saudara perempuanku. Aku akan mengirimkan dana untuk membiayai pemakamannya." Dan sebelum menutup telepon, laki-laki itu berkata, penipu biasanya akan mendapatkan apa yang akan terjadi pada mereka. Tidak lama setelah itu, The Rock Flower Company menerima pesanan 13 bunga mawar untuk dikirim ke pemakaman Roland T. Owen. Pemesan bunga mawar itu mengatakan, "Aku melakukan ini untuk saudara perempuanku." Sepertinya Owen, wanita yang ditolak cintanya, dan laki-laki yang namanya sempat disebut oleh Owen melakukan pertemuan kecil di kamar 1046 itu sebelumnya. Teori keempat, sebuah teori yang dipercayai beberapa orang menyebutkan bahwa kemungkinan Artemus bekerja sebagai mata-mata sehingga ia menyembunyikan identitasnya. Hal ini dikarenakan adanya surat dan telepon yang diterima oleh Ruby, ibunya Artemus, terkait dengan keadaan putranya pada musim semi tahun 1935 lalu. Saat itu, Ruby telah merasakan firasat buruk mengenai putranya karena surat dan telepon yang diterimanya terkesan tidak masuk akal. Selain itu, Artemus juga menggunakan nama samaran dan seakan-akan menyembunyikan identitasnya. Namun, identitas Jordan, si penelepon, tidak bisa ditemukan. Kematian misterius Artemus Ogletree tidak menemukan petunjuk yang pasti. Kemungkinan ada sebuah kekuasaan yang besar di balik kasus kamar 1046 ini karena polisi tidak dapat menemukan identitas Don, Louis, dan Jordan sama sekali. Menurut kamu, apa yang sebenarnya terjadi dengan Artemus Ogletree? Mengapa ia terkesan menutupi pelaku sebenarnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan update dari kasus lainnya. Aku juga sangat berterima kasih kalau kamu bisa membagikan channel ini kepada satu teman kamu yang juga menyukai kasus-kasus seperti ini. Salam penyidik.